Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu dalam pembelajaran pendidikan ilmu sosial. Jadi, gimana kabarnya Ananda Ibu sekalian? Apakah kalian dalam keadaan sehat hari ini? Ibu doakan kalian dalam keadaan sehat ya. Bagi kalian yang sekarang dalam keadaan sakit, semoga cepat sembuh. Jangan lupa minum obat dan jaga pola makan yang teratur. Oke. Nah, saat ini kita kan dalam musim pandemi corona, jadi perkuliahan kita dilakukan melalui sistem daring. Mungkin ini cukup menyulitkan buat kita ya, karena harusnya kita belajar di lokal, kita bisa bercerita-cerita, tetapi itu tidak bisa untuk kita lakukan. Semoga pandemi corona cepat kelar, oke? Agar kita bisa melaksanakan perkuliahan tatap muka kembali. Tetap sabar dan tetap di rumah, jaga kesehatan, tetap lakukan hal-hal yang berbau positif. Itu aja sih pesan Ibu. Apakah kalian sudah siap untuk melakukan pembelajaran hari ini? Ibu, sekarang kita belajar tentang Indonesia, kondisi fisik wilayah Indonesia. Tentu kita harus tahu, bukan? Hari ini kita akan belajar tentang materi pokok yang ada di RPP ini, yaitu manusia, tempat, dan lingkungan. Submaterinya yang pertama, menjelaskan keadaan fisik wilayah Indonesia. Yang kedua yaitu mengelompokkan persebaran fauna di Indonesia. Yang ketiga, mengelompokkan persebaran flora di Indonesia. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat menyimpulkan dan menggali informasi tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia dengan rasa tanggung jawab, sikap proaktif, dan bekerja sama dengan baik. Langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu kondisi fisik wilayah Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus mengetahui bagaimana kondisi fisik wilayah Indonesia itu sendiri. Ya, kita bisa mengetahui dari batas-batas wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan pulau-pulaunya yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Luas daratan dan luas perairan wilayah Indonesia perbandingannya itu 1:3. Artinya sebagian besar wilayah Indonesia ini terdiri dari perairan. Nah, selanjutnya kita membahas tentang batas wilayahnya ya. Pertama, dari utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Laut Cina Selatan. Yang kedua yaitu dari selatan ada Timur Leste, benua Australia, dan Samudra Hindia. Dari timur ada Papua Nugini. Yang dari barat ada Samudra Hindia. Nah, kondisi fisik wilayah Indonesia ini dibagi letaknya menjadi 3. Yang pertama yaitu letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu letak astronomis, adalah letak suatu wilayah yang didasarkan pada letak lintang dan bujur. Letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Pengaruh letak lintang Indonesia berada di daerah tropis, disinari matahari sepanjang tahun, mempunyai penguapan curah hujan dan kelembapan yang tinggi, memiliki hutan hujan tropis. Pengaruh letak bujur Indonesia memiliki 3 daerah waktu,
Setiap daerah waktu memiliki selisih 15 derajat atau 60 menit, sama dengan 1 jam. Yang pertama, waktu Indonesia Barat 7 jam lebih awal dari GMT. Yang kedua, waktu Indonesia Tengah 8 jam lebih awal dari GMT. Yang ketiga, waktu Indonesia Timur 9 jam lebih awal dari GMT. Selanjutnya kita bahas letak geografis. Letak geografis adalah suatu wilayah yang kaitannya dengan wilayah lain di muka bumi. Letak geografis Indonesia terdiri dari 2 benua dan 2 samudra. 2 benua yaitu Asia dan Australia, samudra Hindia dan samudra Pasifik. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan peta di samping ya. Pengaruh letak geografis mendukung kegiatan perdagangan di Indonesia. Indonesia terletak di antara 2 benua yang mengakibatkan Indonesia memiliki musim yang berganti setiap 6 bulannya. Keadaan ini sangat mendudukkan kegiatan pertanian, peternakan, dan perkebunan di Indonesia. Letak geologis Indonesia adalah letak suatu wilayah berdasarkan susunan batuan yang ada pada bumi. Letak geologis wilayah Indonesia adalah yang pertama, yaitu Indonesia merupakan bagian dari 2 buah rangkaian pegunungan, yaitu pegunungan Mediteran dan rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik. Yang kedua, Indonesia terletak pada pertemuan lempeng litosfer, yaitu lempeng Indonesia Australia yang bertumbukan dengan lempeng Asia. Yang ketiga, Indonesia terletak pada 3 daerah dangkalan. Yang pertama yaitu dangkalan Dahul, dangkalan Sunda, dan daerah Laut Pertengahan Australia Asiatis. Nah, adapun pengaruh letak geologis Indonesia, karena banyak dijumpai gunung berapi, maka menyebabkan bahwa wilayah Indonesia dengan kesuburan yang cukup tinggi. Karena letak lempengnya, Indonesia berada di jalur gempa dan rawan bencana alam. Selanjutnya yaitu persebaran flora di Indonesia. Terbagi menjadi 3. Flora Sumatera Kalimantan, flora Jawa Bali, flora Kepulauan Wallace. Pertama, flora di bagian Sumatera sampai Kalimantan. Secara umum, wilayah Sumatera dan Kalimantan memiliki iklim hujan tropis di mana memiliki curah hujan dan kelembapan udara yang tinggi. Flora yang hidup di daerah ini adalah kayu meranti, damar, berbagai jenis anggrek, lumut, cendawan, hutan bakau, dan paku-pakuan. Yang kedua yaitu flora Jawa Bali. Kondisi iklim di daerah Jawa Bali sangatlah bervariasi. Semakin ke timur, curah hujan di daerah ini akan semakin berkurang. Wilayah Jawa Barat didominasi oleh tipe iklim hutan hujan tropis dan iklim muson tropis. Sedangkan di wilayah timur akan dijumpai iklim sabana tropis, terutama di daerah Bali. Adapun flora yang hidup di daerah ini adalah pohon jati, pinus, dan cemara. Yang ketiga yaitu flora Kepulauan Wallace. Kepulauan Wallace meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Nusa Tenggara, dan Pulau Timur. Daerah ini memiliki kelembapan udara yang rendah, kecuali Kepulauan Maluku. Adapun flora yang hidup di daerah ini antara lain sabana dan stepa tropis di wilayah Nusa Tenggara, vegetasi hutan pegunungan di sekitar Sulawesi, dan vegetasi hutan campuran di wilayah Maluku dengan jenis rempah-rempah seperti pala, cengkeh, kayu manis, kenari, kayu eboni, kayu cendana. Bagaimana dengan persebaran fauna yang ada di Indonesia? Mari kita perhatikan video berikut ini. Di tahun 1856, seorang penjelajah dan ahli ilmu alam berkebangsaan Inggris bernama Alfred Russel Wallace
menyatakan bahwa di Kepulauan Indonesia dihuni dua fauna yang berbeda, yaitu kawasan barat dan kawasan timur. Namun, batas kedua kawasan tersebut masih kabur, hingga akhirnya Wallace mendapati hewan yang ada di Pulau Lombok berbeda dengan hewan-hewan yang ada di Pulau Bali. Walaupun secara geografis, letak Pulau Lombok dan Pulau Bali tersebut saling berdekatan. Di tahun 1863, Wallace secara tegas menuliskan batas kawasan barat dan timur, dimulai dari Selat Lombok, berlanjut ke Selat Makassar, kemudian berbelok ke arah timur di selatan Filipina. Batas inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan garis Wallace. Serupa halnya dengan Wallace, seorang zoologi asal Jerman bernama Max Wilhelm Carl Weber pun mendapati perbedaan-perbedaan yang tajam di wilayah Indonesia yang berbeda. Weber mendapati bahwa hewan yang ada di Pulau Sulawesi berbeda dengan hewan yang berada di Kepulauan Maluku dan Papua. Weber pun lalu membuat garis hayal yang diberi nama garis Weber. Dengan adanya garis Wallace dan garis Weber tersebut, menjadikan persebaran fauna di Indonesia terbagi dalam 3 kelompok, yaitu bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Fauna bagian barat mempunyai ciri seperti halnya fauna Asia, sehingga fauna tersebut disebut dengan tipe asiatis. Fauna tipe asiatis memiliki karakteristik mamalia ukuran besar, berbagai jenis kera, berbagai jenis ikan air tawar, dan berbagai jenis reptil. Fauna endemiknya seperti harimau, badak bercula satu, jalak Bali, dan orang-utan. Fauna bagian timur mempunyai ciri yang mirip seperti jenis fauna Australia, sehingga fauna tersebut disebut dengan tipe Australis. Fauna tipe Australis memiliki ciri-ciri mamalia berukuran kecil, terdapat binatang berkantung, serta jenis burung berbulu indah. Fauna endemiknya seperti cendrawasih dan kasuari. Fauna bagian tengah merupakan fauna peralihan yang mempunyai ciri tersendiri yang berbeda dengan fauna asiatis maupun fauna australis dan tidak ditemukan di wilayah lainnya di Indonesia. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain babi rusa, anoa, maleo, komodo, dan lainnya. Nah, itu persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Banyak bukan? Jadi kita sebagai warga negara yang baik harus bisa menjaga dan melestarikan flora dan fauna yang sudah langka. Misalnya nih kayak badak bercula satu, kayak bunga rafflesia, burung cendrawasih, harimau. Kita tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu materi kita hari ini. Bagaimana Ananda semuanya? Apakah kalian sudah mengerti dengan pemaparan materi yang telah Ibu berikan? Apakah sejauh ini ada pertanyaan? Nah, semoga kalian mengerti. Bagi yang tidak mengerti, silahkan bertanya kepada Ibu. Nanti akan Ibu jawab. Nah, bagaimana perkuliahan kita hari ini? Apakah menyenangkan? Mungkin Ibu merasa pun tidak menyenangkan seperti yang kita lakukan di lokal. Semoga bumi cepat membaik dan kita bisa melakukan perkuliahan kita seperti sedia kala. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.